Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita bertemu di dalam pembelajaran PKN. Untuk anak-anakku sekalian, selamat pada kalian yang sudah naik ke kelas 11. Jadi ibu harapkan kalian berubah dari sebelumnya, dalam arti tingkatan kalian lebih dewasa lagi untuk mengawali dari pembelajaran PKN. Pada pagi hari ini ibu akan mengenalkan diri, yaitu nama saya, nama ibu Maulidiana Isneniwati, yang biasa dipanggil dengan Ibu Dina. Bu Dina mengajar PPKN kelas 10, 11, 12. Tentunya bagi kalian tidak asing lagi bagi yang sudah pernah mengetahui saya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran PKN dengan sendirinya, karena PKN itu adalah mempelajari tentang etika, sopan santun, hukum, dan negara, bahwasanya untuk memperlancar pembelajaran daring yang akan kita laksanakan sampai dengan ada pemberitahuan dari pemerintah. Tetapi walaupun pembelajaran daring, kita tetap semangat, dalam arti bahwasanya walaupun kita tidak tatap muka, tetapi kalian harus mengerti apa-apa yang menjadi tugas kalian sebagai pelajar. Anak-anakku sekalian, untuk pada hari ini ibu akan memberikan ringkasan tentang komitmen yang akan kita lakukan supaya kalian di dalam pembelajaran berikutnya itu kita bisa enak dan berjalan dengan lancar. Yang pertama, bahwasanya tata tertib sekolah harus tetap dilaksanakan. Sebagai seorang pelajar, ini contohnya misalnya kerapian rambut, karena dengan tidak adanya tatap muka, kalian memanjangkan rambut. Untuk bagi siswa, ini harus tetap dijaga kerapian rambutnya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak tatap muka, kalian seenaknya sendiri. Ada beberapa yang saya perhatikan, saya lihat ada yang dicat rambut dan sebagainya. Coba dengan pertemuan hari ini, kembalikan kepada kerapian rambut yang mestinya harus kalian lakukan. Yang kedua, yaitu disiplin. Disiplin ini dalam arti ketepatan waktu, karena di dalam pembelajaran yang akan datang tersebut, ini ketepatan waktu, misalnya mengikuti materi pembelajaran. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh sekolah, untuk materi pembelajaran ini kalian ikuti dengan baik. Yang kedua, mengerjakan tugas dan pengumpulan tugas. Jadi apabila Ibu Dina memberikan tugas, ini perhatikan jangan sampai ada yang menunda dan sebagainya. Nah, ini komitmen ini harus kalian lakukan. Terus yang ketiga, mengikuti ulangan harian, UTS dan UAS. Jadi apa-apa yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah merupakan syarat untuk dimasukkan di dalam penilaian rapot semester 1. Jadi tidak ada alasan bahwasanya kalian tidak mengikuti daripada salah satu di antaranya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, nantinya di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dina, salah satunya misalnya menggunakan aplikasi Moodle dan sebagainya, ini pasti akan saya beritahukan pada kalian melalui WA Group. Nah, sedangkan ketika menggunakan aplikasi Moodle, username dan password yang sudah dibagikan oleh sekolah ini tolong disimpan baik-baik,
karena nantinya akan dipergunakan sampai dengan kalian mengikuti UAS. Yang keempat, apabila mengerjakan tugas dan jawaban di lembar kertas, tolong selalu diberi identitas yang benar dan beri tugas apa. Jadi tugas keberapa, tugas apa, di dalam bab berapa. Ini supaya tahu pembedaan antara satu dengan yang lain. Yang kelima, anak-anakku sekalian, biasakan mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi dengan mengerjakan tugas secara mandiri itu dalam arti bukan tugas copy paste dari teman kalian dan sebagainya. Ini nanti akan membawa kalian kepada sikap yang dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi apabila ada kesulitan, ini bisa bertanya melalui WA grup atau pribadi. Jadi kalaupun ada pertanyaan, nanti pasti akan Bu Dina jawab pertanyaan itu, karena dengan tanya jawab ini nanti kita memudahkan kalian berkomunikasi dengan Bu Dina. Jadi ini yang saya harapkan, bahwa kita tetap semangat walaupun di dalam pembelajaran daring. Yang keenam, yang seperti Ibu ketahui bahwasanya di dalam foto profil WA itu ada yang digunakan foto dari gambar yang lain. Jadi tolong diganti dengan foto profil kalian sendiri. Nah, ini akan memudahkan Bu Dina mengetahui antara si A, si B, si C, dan sebagainya. Terus di dalam WA tersebut itu tulis nama asli. Nah, dengan sendirinya ketika kita berkomunikasi dan sebagainya, itu Bu Dina mengetahui keaktifan daripada kalian. Jadi ibaratkan ini ada di dalam kelas, kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang ketujuh, setiap informasi itu akan disampaikan melalui WA group. Jadi pastikan anak-anak kalian termasuk daripada grup tersebut. Jadi tidak ada alasan ketika Ibu memberikan tugas kepada kalian, Bu, saya tidak ikut WA group. Ini bukan alasan, karena informasi itu bisa didapatkan dari keaktifan kalian. Yang kedelapan, bahwasanya untuk mempelajari PKN ini adalah ilmu sosial ya. Pastinya kalian harus ada pegangan atau literasi, yaitu PPKN kelas 11. PPKN kelas 11 ini insya Allah nanti akan terjadwal pinjam dari perpustakaan. Tetapi untuk pembelajaran saat ini yang kita menggunakan daring tersebut, pegangan atau literasi itu tidak ada akar rotan pun jadi. Jadi kalian bisa mengakses dari internet yang berkaitan dengan materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Dina. Nah, ini saya rasa untuk komitmen pada pagi hari ini supaya kalian lakukan. Yang terpenting bagi Bu Dina sebagai pengampu daripada pembelajaran PKN, kalian tetap menjaga etika sebagai seorang pelajar. Jadi salah satunya misalnya berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, di dalam WA group ini dijaga daripada kalimat-kalimat yang nantinya akan menyinggung satu dengan yang lain. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran PKN kelas 11 berdasarkan jadwal daring pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Jadi Ibu ingin kalian memperdalam dulu materi daripada bab 1 KD 3.10, yaitu tentang strategi mengatasi ancaman di berbagai bidang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini coba cari literasi atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan materi tersebut sebelum
minggu depan akan saya perdalam lagi supaya kalian dengan mempelajari ini apa yang dijelaskan Bu Dina itu kalian akan mengetahui bahwasanya di dalam materi bab 1 tersebut ini terdiri dari bagian A dan bagian B. Bagian A yaitu pengertian dan bentuk-bentuk ancaman. Jadi kalian harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan ancaman. Sedangkan bentuk-bentuk ancaman tersebut ini meliputi IPOLEK Sosbud Hankam. Jadi untuk memudahkan dari berbagai bidang tersebut, ancaman di bidang ideologi, yang kedua ancaman di bidang politik, 3 ancaman dalam bidang ekonomi, 4 ancaman di bidang sosial dan budaya, dan yang kelima ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah nantinya ini akan kalian ketahui lebih jelas lagi dengan mempelajari daripada literasi tersebut. Nah sedangkan yang bagian B, dengan ancaman-ancaman tersebut kita harus memiliki strategi bagaimana mengatasi ancaman di berbagai bidang tersebut. Jadi apabila ancaman itu di bidang ideologi, maka strategi apa yang kita gunakan untuk mengatasi ancaman dalam bidang politik ideologi tersebut. Terus yang berikutnya, kalau itu ancaman dalam bidang politik, bahwasanya strategi apa dalam mengatasi dalam bidang politik ini. Nah ini juga strategi mengatasi ancaman dalam bidang ekonomi, strategi mengatasi dalam bidang sosial dan budaya, dan strategi mengatasi ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini adalah merupakan poin-poin yang nantinya akan kalian pelajari minggu depan, tetapi Bu Dina harapkan dengan pertemuan awal pada pagi hari ini kalian mencari terlebih dahulu literasi apa-apa yang ada di dalam materi yang nantinya kita akan pelajari bagian A dan B, agar kalian lebih memahami dan lebih memperjelas lagi. Nah untuk sebagai bukti dari kehadiran kalian pada pertemuan awal Bu Dina tersebut, dan untuk mengisi absensi hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, coba tugas kalian tulis rangkuman materi yang sudah Bu Dina sebutkan tadi di bagian terakhir, apa-apa yang nanti kalian pelajari. Saya minta hanya 1 lembar saja. Nah sedangkan untuk pendalamannya nanti bisa kalian print dan sebagai bentuk tugas di minggu berikutnya. Nah, ini tulis di kertas dan ditulis tangan, nanti diberi batas waktu oleh Bu Dina, jadi jangan sampai terlambat karena ini adalah merupakan bukti kehadiran kalian. Nah nanti hasil dari tulisan tersebut difoto, dimasukkan di dalam Google Form yang sudah disediakan Bu Dina. Nah ini saya rasa pertemuan awal pada pagi hari ini, yang pertama dengan komitmen tersebut kalian mengetahui apa yang harus kalian lakukan, dan yang kedua yaitu mempelajari daripada materi yang akan disampaikan Bu Dina di minggu depan. Saya rasa untuk pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.